Keberadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP sebagai identitas tunggal di Indonesia kerap menjadi bahan perbincangan. Tidak hanya karena dugaan korupsi yang di awal pelaksanaan pengadaan IKTP sempat menggegerkan, namun juga karena teknologi chip yang tersemat di dalamnya yang kerap memancing keingintahuan publik. Beberapa waktu terakhir ini, publik diramaikan dengan beredarnya sejumlah video warga yang bereksperimen membuktikan keberadaan chip di dalam IKTP. Dari sekedar melakukan penerawangan hingga mencongkel dan mengguntingnya. Narasi yang disematkan pun membuat sebagian publik mempercayainya jika IKTP akan digunakan pemerintah untuk mengawasi gerak-geriknya, termasuk menyalahgunakan data yang ada untuk hal-hal yang negatif. Sejatinya, KTP elektronik ini akan menjadi kartu identitas yang akan memudahkan pemerintah mengelola data pribadi masyarakat dari Sabang hingga Merauke, termasuk mengurangi terjadinya kecurangan pemalsuan identitas yang kerap terjadi jika menggunakan KTP konvensional. IKTP pun diharapkan mampu menjawab permasalahan daftar pemilih tetap setiap kali pemilu dilaksanakan, serta pembagian bantuan sosial berbasiskan data kependudukan. Lalu, bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menanggapi keingintahuan publik dengan cara merusak IKTP? Apakah ada sanksi terhadap masyarakat yang merusak IKTP miliknya? Benarkah chip yang tersemat di dalam IKTP dapat mengawasi gerak-gerik warga negara? Hah? KTP elektronik ada chip di dalamnya? Ini untuk apa sih? Apa jangan-jangan negara berusaha untuk mengintai atau menyadap setiap gerak-gerik masyarakat? Kira-kira itulah narasi-narasi yang terbentuk di masyarakat. Daripada salah kaprah, saya akan bahas di malam hari ini. Sebenarnya apa sih maksud ada chip di dalam KTP elektronik? Nah, boleh tidak masyarakat demi konten TikTok membongkar-bongkar KTP elektronik? Nah, langsung saja saya akan tanyakan dengan narasumber-narasumber saya di malam hari ini. Mulai dari Mas Ibnu Dwi Cahyo, pakar keamanan cyber. Selamat malam Mas Ibnu. Selamat malam. Kita juga telah tersambung dengan Pak Zudan Arif Fakhrullah, Dirjen Dukcapil. Pak Zudan Arif, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Caca, Mas Ibnu, sehat selalu. Pak Zudan, ini kan sudah viral di masyarakat yang berupaya untuk membongkar-bongkar chip di dalamnya. Tapi sebelum kita melihat sebenarnya boleh tidak sih masyarakat membongkar chip? Sekarang saya mau tanya dulu Pak, apa sih maksud ada chip di KTP elektronik? Karena saya pun sebagai masyarakat baru tahu ternyata ada chip di dalamnya. Ya, memang Indonesia membenahi sistem administrasi kependudukan kita agar tidak ada lagi penduduk yang terdata ganda atau terdata lebih dari satu kali di berbagai daerah. Yang kedua, kita dari pemerintah juga ingin mencegah agar tidak mudah dilakukan pemalsuan KTP, pemalsuan identitas, penyalahgunaan identitas, dan juga kita mendorong menuju pola transaksi berbasis elektronik dengan menggunakan single identity number. Jadi digunakan chip itu adalah satu, agar tidak mudah dipalsukan, kemudian di dalam KTP itu tersimpan data penduduk sehingga penduduk itu bisa langsung bertransaksi dan dijamin bahwa penduduk itulah yang membawa KTP adalah penduduk yang benar sebagaimana yang tertulis namanya di dalam KTPL itu. Nah, di dalam chip itu tersimpan nama, alamat seperti identitas yang ada di KTP elektronik. Ada foto dan ada sidik jari. Nah, gunanya sidik jari adalah digunakan untuk membaca KTPL saat diletakkan di atas card reader. Jadi KTPL itu Mbak Caca ada temannya yang bernama alat card reader, alat pembaca kartu. Memang saat ini belum beredar banyak, baru sekitar 50.000 yang digunakan oleh berbagai instansi pemerintah dan swasta. Oke, jadi chip di dalamnya itu memang ternyata
ada data-data di dalamnya. Atau mungkin kalau memang itu data masyarakat, apakah kemudian ini semakin rentan data-data kita kemudian bisa diolah, bisa dipakai, bisa disalahgunakan, Pak, jika ada seseorang yang punya alat untuk membacanya? Nah, untuk membaca KTPL itu kan ada persyaratannya. Pertama harus kerjasama dengan Dukcapil untuk mendapatkan alat itu. Yang kedua, di dalam alat itu hanya bisa dibaca bila dicocokkan dengan sidik jari pemilik KTPL. Dan di dalam pemanfaatan alat itu digunakan berbagai metode security yang tidak mudah untuk bisa disalahgunakan. Semua alat itu terdata di Dukcapil, sehingga kalau ada penyalahgunaan, trackingnya akan mudah. Juga data kependudukan kita saat ini, Mbak Caca, terus kita benahi. Nah, KTPL itu merupakan salah satu alat untuk mencegah agar penduduk tidak memiliki alamat lebih dari satu. Karena sekarang untuk bantuan sosial, untuk transaksi perbankan, untuk BPJS, untuk asuransi, semua sudah berbasis data KTP elektronik atau data NIK. Nah, sekarang masih ada sih penduduk yang ingin membuat KTP lebih dari satu, masih ada, tetapi langsung tertolak secara sistem karena sidik jarinya sudah tersimpan di data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Oke, Pak Zudan, tapi sudah mengecek tidak di toko-toko online kan sekarang sudah baca ya, alat sensor, alat baca, salah satunya bisa membaca KTP elektronik katanya. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya. Saya belum melihat yang ada di toko online itu. Tetapi kalau yang dipasarkan resmi melalui Dukcapil, semua terdata dari sistem spesifikasinya sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur tentang card reader dan nomor ID alatnya. Semua terdata dengan baik. Nah, nanti terima kasih informasinya. Kami akan mengecek yang dijual di toko online itu memang dari berbagai perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Dukcapil atau belum, nanti kami akan cek. Ya, ditahan dulu ya Pak Zudan, mungkin nanti saya ke Mas Ibnu akan bertanya, ketika data kita semua sudah terkoneksi dengan Litbang digital, ini apakah juga semakin mudah data kita bisa dipakai, kemudian bisa dipergunakan, bahkan disalahgunakan? Nanti dijawab saat lagi, karena saya akan hadirkan kabar terkini untuk Anda. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya bertanya kepada Mas Ibnu, ini ketika sudah akhirnya tahu lah ya terbuka di dalam KTP ada chip di dalamnya. Ketika KTP itu berpindah tangan, bisa tidak kemudian data kita kemudian dibaca, disalahgunakan? Ini bagaimana? Itu mungkin di benak masyarakat seperti itu ya? Ada selalu kemungkinan ya, kalau yang menemukan data kita itu orang yang cakap ya, penjahat yang dia bisa menduplikasi lalu melakukan bentuk-bentuk kejahatan memanfaatkan iktp itu bisa. Contoh dalam kasusnya Pak Ilham Bintang, wartawan senior ya, bahkan si pelaku tidak memegang KTP asli tetapi mempunyai data-datanya lalu melakukan duplikasi palsu ya, lalu dia berpura-pura sebagai Pak Ilham Bintang dan mengambil sejumlah dana. Tetapi prinsipnya adalah data yang sifatnya itu individu-individu itu tidak bisa dimanfaatkan sedemikian rupa oleh para pelaku kejahatan. Karena itu yang sering menjadi rebutan itu adalah data-data yang memang banyak jumlahnya. Ribuan, jutaan, kayak kemarin waktu Tokopedia itu bocor datanya 91 juta user, itu banyak datanya yang memang data tersebut itu yang juga ada di iktp seperti nama lengkap, lalu juga ada alamat, bahkan ada nomor HP yang valid. Sehingga kenapa sekarang banyak take over WhatsApp? Karena data nomor WhatsApp kita yang valid itu tersebar luas di internet. Lah, kalau kita lihat kemarin ada masyarakat yang memotong iktp lalu membuktikan itu ada chip, sebenarnya tidak membuktikan apa-apa. Jadi ya dengan ada chip ya biasa saja, karena memang seperti tadi disampaikan oleh Prof. Zudan, Indonesia ini sedang sejak 2012 program iktp ini memang didorong agar proses birokrasi itu menjadi lebih mudah. Jadi nanti kita kalau seumpama pemilu elektronik atau pilkada elektronik itu memanfaatkan salah satunya iktp, ngisi datanya nanti dari sana seperti itu. Jadi bukan lantas ada chip di dalamnya terus itu kita kemana-mana diintai oleh negara, itu enggak. Jadi itu memang
lebih daripada si pembuat konten itu ingin membuat konten yang viral aja seperti itu. Ya, sempat disinggung oleh Mas Ibnu, ini nggak ada kemudian kita bisa disadap kemana-mana. Karena itu yang di benak masyarakat, kalau chip itu ada data di dalamnya, nah terkoneksi dengan GPS atau tidak ya. Karena masyarakat merasa bahwa apa jangan-jangan gerak-gerik saya kemudian dipantau. Kemanapun saya berada, pemerintah tahu. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.